Bab 41. Aku tidak berharap diriku menjadi luar biasa, tapi aku harus berharap lawanku gagal. Toko buku Turki, ini benar-benar sulit diatur, aku tahu Turki sangat kuat. Sekarang, Turki adalah perangkat lunak obrolan terbesar di negara ini, kan? Hong Dali mengernyitkan hidungnya. Benda ini mirip dengan Kiki dari kehidupan sebelumnya. Itu bukan perusahaan biasa. Ya, benar. Ling Xiaoyi memberitahunya dengan tepat. Saya sudah bertanya kepada Nyonya tadi pagi, Tuan Muda Liu Mingcheng, yang bertengkar dengan Anda kemarin, adalah putra kedua dari CEO Turki Enterprise, Liu Ziwei. Toko buku Turki ini atas namanya. Liu Mingcheng ini adalah putra kedua dari CEO Turki Enterprise, Liu Ziwei. Orang ini berani melawanku di sekolah, ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga Liu dan keluarga Hong tidak terlalu baik. Keluarga kami kemungkinan besar adalah saingan di dunia bisnis, jenis yang tidak bersahabat. Jika tidak, dengan identitasnya sebagai putra kedua, dia tidak akan berani bertindak terlalu jauh denganku. Karena toko buku Turki ini miliknya, kasus ini menjadi lebih menarik. Aku akan bermain dengannya dengan baik. Karena tidak peduli seberapa banyak aku menyia-nyiakannya, aku tetap menyia-nyiakannya, dan orang tuaku begitu baik padaku, menyayangiku seperti bayi, aku mungkin juga membantu mereka melawan saingan mereka saat aku melakukannya. Setidaknya uangnya tidak akan terbuang sia-sia. Aku tidak berharap diriku menjadi hebat, tetapi aku akan berharap lawanku gagal. Saat dia memikirkan hal ini dalam hatinya, meskipun dia tidak bisa mengatakannya secara langsung, karena itu tidak sesuai dengan karakternya, Hong Dali dengan riang berkata, kalau begitu, mari kita bermain bagus dengannya, saat kamu senggang, bantu aku mencari tahu semua detail dan informasi tentang toko buku Turki ini. Si bajingan Liu Mingcheng berani melawanku di sekolah, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, kali ini, aku akan menyia-nyiakannya untuk masalah ini, haha. Ya, Tuan Muda, jawab Ling Xiaoyi. Melihat mereka telah sampai di sekolah, Hong Dali memberikan perintah terakhirnya. Sedangkan untuk Chaiwei Entertainment, Anda akan bertanggung jawab untuk merekrut orang, saya tidak akan mempedulikannya karena saya tidak memiliki pengetahuan di bidang ini. Gedung kantor pusat Qian Ge, pusat kota Tianjin, lantai 16. CEO Hong. Sekretaris itu berdiri di kantor Hong Wei Guo, membuat laporan tentang pembangunan Westford Loop. Progres pembangunan Westford Loop berjalan cukup lancar, kami telah menetapkan 3 bidang tanah, yaitu 60.000, 74.000, dan 105.000 meter persegi. Ketiga bidang tanah ini tidak terlalu jauh dari Yelai Siang. Bangunan-bangunan yang ada di sana sebagian besar adalah bangunan tempat tinggal lama, jadi biayanya tidak terlalu besar, biayanya masing-masing 40 juta yuan, 66 juta yuan, dan 120 juta yuan, yang terakhir sedikit lebih mahal karena lokasinya relatif lebih padat dan padat penduduk. Ketiga bidang tanah ini saja sudah menghabiskan biaya lebih dari 200 juta yuan, tetapi Hong Wei Guo bahkan tidak berkedip sedikit pun. Sebaliknya, ia berbicara tentang sesuatu yang tidak relevan. Kemarin, Dali membuatku bahagia cukup lama, kondisi tubuhnya telah membaik secara signifikan, itu hal yang baik. Sekretaris itu tidak yakin apa yang ingin dikatakan Hong Wei Guo. Untungnya, Hong Wei Guo kembali ke topik pembicaraan setelahnya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memberikan angpau senilai 2.000 yuan kepada semua orang di perusahaan, untuk membangun suasana yang bahagia bagi Dali. Jika ada angpau yang diberikan, tentu saja itu hal yang baik. Sekretaris itu buru-buru membungkuk dan berkata, kalau begitu, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Anda, CEO Hong. Hong Wei Guo menghirup asap rokoknya, tersenyum, dan berkata, menurutku, meskipun Dali suka menyia-nyiakan uang, hal itu telah membantu tubuhnya berubah menjadi lebih baik. Itu kabar baik, sampaikan pesannya, tingkatkan modal investasi menjadi 400 juta yuan dan belilah lebih banyak tanah di sekitar Yelai Siang. Jika tidak ada lagi tanah, belilah perumahan yang sedang dijual agar Dali dapat memelihara anjing untuk bersenang-senang. Mendengar ini, sekretaris itu segera melanjutkan laporannya. CEO Hong, orang-orang kita sudah melakukannya, hanya itu. Ada apa? Ada masalah? Hong Wei Guo bertanya dengan nada bingung. Ya. Sekretaris itu menyerahkan dokumen kepada Hong Wei Guo. Saat ini, satu-satunya bidang tanah yang tersedia untuk dibeli adalah 3 bidang tanah ini. Sisanya sudah dikembangkan. Selain itu, kemarin malam, kami mulai membeli perumahan biasa untuk dijual. Tapi, tidak banyak. Kami hanya membeli sekitar 30-an, dan kami menghabiskan total sekitar 22 juta yuan. Oh, sedikit sekali. Hong Wei Guo terdiam beberapa saat. Lalu bagaimana dengan Gedung Chen Hui dan Bukit dengan Danau Feng Yuan, bagaimana negosiasinya? Sekretaris itu melaporkan, negosiasi untuk kedua tempat ini berjalan sangat lancar, harga yang diminta untuk Gedung Chen Hui adalah 32 juta yuan,
kami memperkirakan bahwa kami akan bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih rendah, sedangkan untuk Danau Feng Yuan, Biro Sumber Daya Nasional tidak meminta harga yang sangat tinggi, hanya 55 juta yuan, namun, prosedurnya agak rumit, jadi kami masih butuh waktu. Sepertinya bagian tersulit saat ini adalah area perumahan di sekitar Yelai Xiang. Hong Wei-guo mengetuk meja dengan pelan. Berusahalah sebaik mungkin untuk membeli sebidang tanah itu juga, dengan begitu, kita akan dapat memiliki semua tanah di sekitar Yelai Xiang. Mengenai perumahan, mintalah Departemen Layanan Bisnis untuk memikirkan sesuatu. Tujuan saya adalah memiliki semua tanah di sekitar Yelai Xiang sehingga akan lebih mudah untuk merencanakan dan mengembangkannya di lain waktu. Baik, CEO Hong. Setelah menerima perintah terakhir, sekretaris itu berbalik dan keluar dari ruangan, lalu menutup pintu dengan pelan. Setelah sekretaris itu pergi, Hong Wei-guo mengamati peta dengan saksama. Lokasi Yelai Xiang lebih ke arah barat, dan dapat dianggap berada di lingkar luar lingkaran keempat. Kalau bukan karena Dali yang mengarahkan pandangannya ke bukit dekat Danau Feng Yuan, aku tidak akan mengamati daerah ini dengan saksama. Jika lahan di sekitar sini bisa dirangkai menjadi satu, meskipun hanya sebagian kecil dari lingkar keempat, jika dikembangkan dengan baik, prospeknya terlihat cukup bagus, kita bisa membangun jalan pejalan kaki dan membuka beberapa jalan yang menghubungkan ke taman, lalu akan ada hotel, restoran, dan hiburan sekaligus. Sepertinya bagian tersulit sekarang adalah perumahan termurah. Jika rakyat jelata ini tidak bekerja sama, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Bagaimanapun, kita tidak bisa memaksa mereka untuk pindah. Mari kita tunggu saja beritanya untuk saat ini. Tidak ada gunanya mencoba terburu-buru. Jika 400 juta yuan tidak cukup, gunakan 500 juta yuan. Jika 500 juta yuan tidak cukup, gunakan 600 juta yuan. Selama Dali menyukainya, aku akan membiarkannya bermain dalam skala besar. Penglihatan anak ini tidak terlalu buruk. Hehe. Oh benar. Setelah membeli semua tanah ini, aku akan membangun beberapa villa di atas bukit di Danau Feng Yuan, lalu kita bisa pergi ke sana untuk beristirahat dan bersantai, dan kita juga bisa mendayung perahu, itu pasti akan terasa sangat menyenangkan. Pada saat yang sama, di daerah pemukiman sekitar Yelai Xiang. Pak Tua, sudahkah kau mendengar, ada seorang tuan muda dari keluarga kaya yang membeli tanah-tanah di daerah ini, konon untuk tujuan memelihara anjing. Beberapa keluarga yang kukenal menjual tanah-tanah mereka telah berhasil menjualnya, dan dengan harga yang bagus pula, kata seorang wanita tua kepada temannya sambil merajut sebuah sweter. Lelaki tua itu berbaring di kursi bambu, menggoyangkan kipas angin, dan minum teh. Memangnya kenapa kalau mereka menjual, apa hubungannya dengan kita? Saya berpikir, karena cucu kita sudah besar, mengapa kita tidak menjual rumah kita juga, dengan begitu, kita bisa membeli dua rumah yang lebih kecil. Lagi pula, sayang sekali kalau kita tinggal berdua di rumah sebesar itu, bagaimana menurutmu? Wanita tua itu menurunkan sweternya dan berkata, lihatlah sekeliling kita, rumah seluas 90 meter persegi ini terlalu kosong jika hanya kita berdua. Iya, apa yang kau lakukan dengan mencampuri urusan anak muda? Tidak, aku tidak akan menjual rumah ini, setelah menjualnya, kita masih harus pindah ke tempat lain, itu terlalu merepotkan. Lelaki tua itu bergumam dan membalikkan tubuhnya ke sisi lain. Benar juga, kalau begitu, jangan dijual saja, kita lihat saja nanti bagaimana keadaannya, baru kita putuskan. Bab 42. Hadiah yang tak terduga. Hei, sudah dengar, sepertinya ada yang membeli rumah di sini baru-baru ini, konon katanya ada tuan muda dari keluarga kaya yang membeli rumah untuk memelihara anjing. Aku bertanya-tanya tadi pagi, rumah-rumah di sekitar sini hampir semuanya sudah terjual, bahkan sekarang tidak ada rumah yang tersedia untuk disewakan. Dunia orang kaya bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami, membeli begitu banyak rumah hanya untuk memelihara anjing. Hehehe, dia punya begitu banyak uang sehingga dia hanya menghabiskannya. Bukankah begitu, beberapa juta digunakan hanya untuk memelihara anjing? Oh, benar, kudengar bahwa mereka yang merawat anjing-anjingnya bahkan mendapat gaji 1.000 yuan sebulan dan juga tempat tinggal. Orang ini benar-benar boros, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Di daerah pemukiman dekat Yelai Xiang, suara gonggongan anjing terdengar terus-menerus. Guk guk guk, guk guk guk. Aduh. Sialan, bagaimana mungkin seseorang bisa hidup seperti ini? Anjing siapa yang mencari kematian pagi-pagi begini, dan bukan hanya satu, tapi segerombolan. Seorang pria dengan marah menutupi kepalanya dengan selimut, tetapi setelah beberapa saat, dia membuangnya. Ahahaha, aku tidak tahan lagi, aku akan menghajar seseorang. Apa-apaan ini? Ini seperti segerombolan lalat yang berdengung di telingaku. Aku akan membunuh seseorang. Oh, tidak, aku akan membunuh anjing. Istrinya mencengkeramnya dan berkata, kamu tidak ingin hidup lagi, orang yang memelihara anjing itu adalah tuan muda dari keluarga super kaya, konon, dia membeli puluhan rumah hanya untuk memelihara anjing saja, bagaimana kamu bisa menang melawannya? Kita tunggu saja, setelah beberapa saat, situasinya akan membaik. Apa-apaan ini? Ini menyebalkan, sungguh menyebalkan, aku akan menuntutnya, gerutu lelaki itu, jelas tahu bahwa peluang memenangkan gugatan itu sangat kecil.
Akhirnya, dia dengan marah menutupi kepalanya dengan selimut lagi. Bahkan jika kita tidak bisa melawannya, tidak bisakah kita bersembunyi darinya? Jika dia membuatku marah, aku akan menjual rumah ini kepadanya, kita bisa pindah saja. Mengabaikan apa yang terjadi di sana, kembali ke Hong Dali, dia sekarang dengan santai tidur di kelas lagi. Bagi seseorang yang lulus dari universitas dengan pujian di kehidupan sebelumnya, pelajaran di sekolah menengah terlalu sederhana baginya. Apakah dia mendengarkan pelajaran atau tidak, itu tidak penting baginya. Wajahnya menghadap ke sisi kiri saat ia tidur untuk satu pelajaran. Ketika ia merasa lelah dengan posisi tersebut, ia mengubah posisi dan menghadap ke sisi kanan untuk tidur untuk pelajaran berikutnya. Ketika dia bangun, dia mengeluarkan ponselnya. Ada pesan yang dikirim Ling Xiaoyi kepadanya. Tuan muda, perusahaan hiburan telah mulai merekrut, satu tim telah setuju untuk bergabung dengan kami. Tuan sudah mengatur pemindahan kepemilikan gedung Chen Hui, itu harus segera dilakukan. Ngomong-ngomong soal itu, memiliki asisten yang kompeten benar-benar menyelamatkannya dari banyak kerepotan. Hong Dali membalas dengan sebuah pesan, bagaimana kabar Suster Nian Wei, apakah dia sudah mulai berlatih, bagaimana dengan stadion olahraga, mereka dapat mulai membangun panggung sekarang, saya ingin panggung terbaik yang tersedia, dan tingkatkan skala iklannya, untuk saat ini, cukup pasang iklan di sekitar area Westford Loop, buat slogan, konser gratis, semua dipersilakan, saya hanya punya satu syarat, jumlah penonton harus banyak selama konser, saya tidak ingin hanya beberapa ribu orang yang tersebar di sekitar. Balasan Ling Xiaoyi datang dengan sangat cepat, baiklah. Saya mengerti, Nona Nian Wei telah resmi menandatangani kontrak dengan Chai Wei Entertainment. Kami telah membayar total 200.000 yuan atas pelanggaran kontraknya dengan perusahaan sebelumnya. Oh, benar, Tuan Muda, saya telah mengumpulkan sebagian besar informasi tentang toko buku Turki. Saya akan memberikannya kepada Anda saat istirahat makan siang. Hong Dali, baiklah, aku akan memikirkan rencana untuk menipunya, ham-ham. Sebagai produser musik yang berpengalaman, Seng Wensi dan dua rekannya bertugas mengaudit dan merekomendasikan lagu-lagu baru. Di perusahaan perangkat lunak penyiaran musik paling populer di Heavenly State, QG, ada 6 kelompok orang seperti mereka. Tugas Seng Wensi adalah mengklasifikasikan lagu-lagu yang memenuhi syarat ke dalam peringkat yang berbeda dan menempatkannya pada perangkat lunak QG untuk direkomendasikan kepada publik sesuai dengan peringkatnya. Pekerjaan ini tampaknya sangat menyenangkan, tetapi dalam praktiknya, justru sebaliknya. Meskipun sebagian besar lagu telah diaudit sebelum ia mendengarkannya, lagu-lagu itu tetap terdengar aneh di telinga. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa telinga dipenuhi dengan suara-suara setan. Terutama ketika dia harus melakukannya hari demi hari, tahun demi tahun. Seng Wensi merasa bahwa itu adalah berkat dari surga sehingga dia tidak mengalami gangguan mental. Pagi-pagi sekali, ketika Seng Wensi sedang asyik mendengarkan lagu-lagu yang tidak jelas, rekannya tiba-tiba menyerbu dengan antusias. Dia memasang ekspresi penuh cinta, dan air liurnya hampir menetes. Pak Tua Seng, kemarin aku menemukan harta karun, harta karun. Kamu menang judi 5 juta yuan. Seng Wensi melambaikan tangannya di depan rekannya. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Apakah kamu ingat misi yang kita terima, misi yang berkaitan dengan lagu tema film Wind Pursuer? Rekannya menyeka air liurnya dan menatap Seng Wensi dengan mata seperti bola lampu. Jangan menatapku seperti itu, seolah-olah kau adalah ikan mas. Seng Wensi mundur 2 kali karena terkejut. Aku tahu tentang misi itu, para petinggi meminta kami untuk membantu memilih lagu tema. Tetapi masalahnya sejauh ini, belum ada lagu yang cocok. Mengapa? Apakah kau sudah menemukan prospek? Biarkan aku mendengarnya. Wind Pursuer adalah salah satu film langka yang diproduksi secara besar-besaran di Heavenly State beberapa tahun ini. Produksi film ini dikatakan menghabiskan biaya sekitar 8 juta yuan. Film ini bergenre fiksi ilmiah dan merupakan film yang paling dinanti tahun ini. Itu bukan hanya salah satu film yang paling dinanti, itu adalah film yang paling dinanti. Karena itu, misi untuk menemukan lagu tema yang cocok untuk film ini sangat sulit. Saya tidak hanya menemukan lagu itu, tetapi juga merekamnya secara diam-diam. Rekannya mulai meneteskan air liur saat menyebutkan hal ini. Anda tidak tahu betapa cantiknya wanita itu, dia sangat cantik, dan lagunya sangat bagus. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat tunjukkan rekamannya. Meskipun dia mengatakan ini, Seng Wensi masih merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Mendengar kata-kata rekannya, penyanyi ini seharusnya orang baru dan tidak terkenal. Kemungkinan film yang diproduksi besar seperti ini akan menggunakan lagu pendatang baru sebagai lagu temanya sangat rendah hingga membuat bulu kuduk berdiri. Namun, sebagai produser musik, ia juga tahu bahwa mengenal semua pesohor dan selebritas papan atas dan bawah di industri musik adalah suatu keharusan. Karena rekannya tidak mengetahui nama penyanyi tersebut, orang tersebut pasti pendatang baru di industri tersebut. Beruntung, rekannya segera mengeluarkan kamera video, lalu mengeluarkan kartu memori dan menghubungkannya ke komputer.
Rekaman itu muncul tak lama kemudian. Rekaman itu diambil di lingkungan yang ramai dan riuh. Di awal video, adegan ini membuat alis Seng Wensi mengernyit. Seseorang yang bernyanyi di tempat seperti ini, seberapa bagus dia? Seng Wensi sedikit curiga. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Kau akan mengerti setelah selesai menonton videonya. Rekannya menatap layar dengan saksama, air liurnya menetes lagi. Dia keluar, dia keluar. Dengan sangat cepat, seorang gadis muda muncul di panggung. Rambutnya dibiarkan terurai hingga pinggang, dan tubuhnya ramping. Temperamen seorang gadis cantik dari keluarga sederhana dapat dirasakan. Namun sebelum Seng Wensi sempat bereaksi, temperamennya berubah dalam sepersekian detik. Dengan menggunakan kata-kata yang umum digunakan saat ini untuk menggambarkannya, dia adalah seorang penerima di luar panggung dan langsung berubah menjadi seorang pemberi. Kontras temperamen yang kuat hampir membuat jantung Seng Wensi berdebar kencang. Saya persembahkan lagu ini, Lightning Pursuit, untuk semua orang, kata gadis di atas panggung. Musik yang energi terdengar. Suara gadis itu yang jernih dan tajam bagaikan guntur di telinga. 3 menit berlalu begitu cepat, menyebabkan Seng Wensi menjadi sangat tercengang. Setelah tercengang selama 30 detik, Seng Wensi dengan kasar mencekik rekannya. Siapa wanita ini? Katakan padaku sekarang, siapa dia, bagaimana aku bisa menemukannya, sekarang. Bab 43. Tegur aku dengan satu kalimat dan aku akan membunuh seluruh keluargamu. Lepaskan, lepaskan, aku sekarat, aku sekarat. Rekannya dicekik hingga hampir tak bisa bernapas. Kau melakukan pembunuhan. Kemudian, Seng Wensi malah menekan bahunya dan mengguncangnya dengan keras. Di mana wanita ini sekarang, bawa aku padanya sekarang, lagunya paling cocok untuk lagu tema film ini, sempurna. Rekannya menarik napas dalam-dalam, terengah-engah seperti sapi tua berwarna coklat yang sedang bekerja di ladang. Apa yang membuatmu terburu-buru? Huff, bukannya aku tidak akan memberitahumu. Huff, bagaimana bisa, wanita ini tidak buruk, kan? Ketika aku mendengarkannya bernyanyi kemarin, aku langsung menjadi penggemar setianya. Seng Wensi menjadi panik. Ah, berhenti bicara omong kosong, aku tahu kamu adalah penggemar setianya. Aku juga, tapi yang aku tanyakan adalah bagaimana aku bisa menemukannya, bagaimana aku menemukannya, sekarang bukan saatnya untuk membahas apakah kamu penggemar setia atau bukan. Saat itu, rekannya akhirnya bisa bernapas lega. Kemarin malam, aku merasa bosan, dan kudengar dari temanku bahwa klub malam Yellowsian di Westford Loop sepenuhnya gratis, jadi aku pergi ke sana. Saat aku tiba, kerumunannya sangat spektakuler. Ah, jangan terburu-buru, aku akan mengatakannya, sungguh. Merasakan tatapan tajam dari Seng Siwen, dia buru-buru berkata, aku akan melewatkan bagian awal saja. Saat wanita ini naik ke panggung, kerumunan itu benar-benar bergemuruh, dia menyanyikan total 2 lagu. Aku merasa bahwa Lightning Pursuit ini cocok untuk menjadi lagu tema film tersebut, jadi aku memberikan perhatian khusus padanya. Kemudian, aku mengetahui bahwa dia tampak, bagaimana aku harus mengatakannya. Sepertinya apa, kau akan membuatku mati karena gugup, itukah yang kau inginkan? Seng Wensi cepat marah. Dia terengah-engah hanya karena mendengarkan rekannya. Dia tampaknya adalah simpanan dari tuan muda dari keluarga kaya, tetapi itu juga tampaknya bukan masalahnya. Tuan muda itu baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan hubungan mereka tampaknya tidak terlalu dekat, tetapi jika ada hubungan lain, saya tidak dapat mengatakannya. Setelah pidato yang bertele-tele, rekannya akhirnya menyimpulkan. Pada dasarnya, dia pasti memiliki hubungan dengan tuan muda itu. Siapa tuan muda itu, apakah Anda sudah mengetahuinya? Seng Wensi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Rekannya mendorong kacamatanya ke atas hidungnya. Dia tuan muda Hong Dali dari keluarga Hong. Anda pasti pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mendengar nama ini, Seng Wensi hampir menggigit lidahnya sendiri. Hong Dali dari keluarga Hong. Anak durhaka yang terkenal itu. Di mana anak durhaka itu menemukan penyanyi yang luar biasa ini? Bagaimana aku bisa tahu itu? Rekannya menyikut siku Seng Wensi. Hehe, Pak Tua Seng, kudengar dalam 2 hari. Tuan muda Hong Dali akan menyelenggarakan konser untuk wanita ini di Stadion Olahraga Westford Loop dan itu akan sepenuhnya gratis pada hari itu. Apa yang perlu diragukan? Seng Wensi segera mengambil keputusan. Tentu saja, kita akan pergi, aku akan mencari produser musik yang lebih berpengalaman untuk pergi bersama. Oh, benar, dan perusahaan yang sedang syuting film itu, ajak mereka juga, kita akan melihat-lihat hari itu. Ayah, surga benar-benar ada di pihakku. Cepat, putar videonya lagi, meskipun efeknya agak terlalu berisik, suaranya tetap fantastis. Hong Dali tidur sampai tengah hari dalam keadaan linglung dan merasa sangat tidak bahagia. Budaya hiburan di dunia ini benar-benar sangat buruk. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika layanan hiburan di dunia sebelumnya diberi nilai 100, layanan hiburan di dunia ini hanya dapat diberi nilai 50. Hong Dali sama sekali tidak dapat menemukan lagu yang layak didengarkan.
Meskipun musik tidak memiliki batasan, musik yang didengarnya selalu membuatnya merasa kesal seolah-olah seseorang sedang menggaruk bagian dalam dirinya. Ketika dia ingin membaca novel-novel di dunia ini bahkan lebih tidak bisa ditoleransi. Dia telah pergi dan melihat situs web Zongdian yang telah dibelinya kemarin. Novel-novel di sana bahkan tidak dapat dibaca. Secara visual, novel-novel di dunia ini lebih seperti esai dan bukan jenis yang mengeluh tentang masalah-masalah imajiner. Sebaliknya, mereka adalah jenis yang mengekspresikan emosi. Seluruh bagian itu dipenuhi dengan kata-kata indah yang menggambarkan pemandangan yang mengesankan, tetapi mereka tidak memiliki alur cerita atau plot. Apakah novel semacam ini dapat dibaca? Hong Dali tidur sepanjang pagi berkat efek hipnotis dari hal-hal ini. Setelah membaca 3 bab pembukaan sebuah novel, dia langsung tertidur. Ketika dia akhirnya menemukan novel yang cukup menarik, tidak ada lagi yang tersisa untuk dibaca setelah beberapa saat. Sialan, ini tidak bisa ditolerir. Hong Dali begitu marah hingga ia ingin membanting ponselnya ke lantai. Tepat saat ia sampai pada bagian penting, tidak ada lagi bab yang tersisa. Ia bahkan tidak dapat mengantisipasi bab-bab yang tersisa karena penulisnya telah berhenti. Bagaimana Hong Dali, seseorang yang selalu memandang pemborosan sebagai cara untuk mengubah gaya hidupnya menjadi lebih baik, dapat menerima hal ini? Oleh karena itu, saat jam istirahat makan siang tiba, Hong Dali masuk ke mobilnya dan langsung bertanya kepada Xiaoyi, "Xiaoyi, situs web Zongdian itu, sebagian besar novel di sana sama sekali tidak menarik. Ketika akhirnya saya menemukan satu yang dapat diterima, penulisnya malah berhenti di tengah jalan, itu membuat saya sangat tertekan. Bantu saya menemukan beberapa penulis dengan gaya penulisan unik mereka sendiri untuk menulis beberapa novel dengan alur cerita dan plot yang lebih banyak. Pekerjaan mereka hanya menulis novel penuh waktu." Ah! Mendengar perkataan Hong Dali, Ling Xiaoyi merasa bingung dan bertanya, "Alur cerita, bukankah novel seharusnya selalu seperti sekarang? Aku pikir novel cukup bagus ketika aku membacanya sesekali. Kau tidak boleh membaca terlalu banyak novel sekaligus, jika kau melakukannya, kau akan mengantuk." Itulah yang kumaksud, ini bukan novel, melainkan buku yang menghipnotis. Aku membaca 5 novel berbeda dan tidur selama 4 pelajaran, novel-novel itu bahkan lebih manjur daripada pil tidur. Beberapa novel di dunia ini mirip dengan novel-novel ringan dari negara kepulauan tertentu di kehidupan sebelumnya. Hong Dali berkata dengan lesu, "Novel yang kuinginkan bukan seperti ini, aku ingin novel-novel yang penuh dengan perkelahian dan pembunuhan. Kau melotot padaku dan aku akan menghajarmu, kau memarahiku dengan satu kalimat dan aku akan membunuh seluruh keluargamu. Tipe seperti ini, ada." Ling Xiaoyi hampir mati tercekik oleh kata-kata Hong Dali. Dia menatapnya, tercengang, dan berkata, Aku akan berusaha sebaik mungkin." Pasti ada yang seperti itu. Jika tidak ada, carilah beberapa penulis yang menulis dengan bahasa yang sederhana dan mintalah mereka untuk menulis beberapa novel seperti itu untukku. Hong Dali menambahkan, dan juga, novel yang menurutku bagus berjudul seperti Evil Energy, mintalah editor untuk menghubungi penulisnya. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan, tetapi pastikan untuk meminta penulis itu untuk terus menulis cerita agar aku bisa membacanya. Ling Xiaoyi, baiklah. Aku bosan sekali, ya, buatkan salinan lagu-lagu Suster Nian Wei untukku, lagu-lagunya lebih sesuai dengan seleraku. Hong Dali bersandar di jendela. Dan juga, toko buku Turki itu, bagaimana situasi terkini, ceritakan lebih spesifik. Baiklah. Ling Xiaoyi segera melaporkan. Toko buku Turki saat ini merupakan basis data novel terbesar di negara surgawi, lalu lintas situs web IP, kira-kira 10 kali lipat dari Zongdian, jumlah penulis di sana juga jauh lebih tinggi daripada di Zongdian. Saat ini, dalam hal novel daring, toko buku Turki dominan, posisinya sangat stabil. Tampaknya lawan ini bukan lawan yang lemah. Hong Dali bertanya, lalu, bagaimana kita bisa menang melawan mereka? Ling Xiaoyi berpikir sejenak, lalu berkata tanpa daya, "Saya tidak begitu paham tentang pengoperasian situs web. Tuan Muda, mengapa kita tidak mengadakan bursa kerja dan mempekerjakan beberapa orang untuk membantu kita mengelolanya?" "Baiklah, kamu yang tentukan waktunya, dan kita akan mengadakan bursa kerja saat itu." Hong Dali segera memutuskan. "Baiklah, Tuan Muda, saya mengerti." Ling Xiaoyi bertanya dengan hati-hati. "Tuan Muda, apakah Anda benar-benar berencana untuk bersaing langsung dengan Liu Mingcheng? Apakah kamu masih perlu bertanya?" Hong Dali berkata dengan tenang. "Hubungan kita memang tidak baik, kita harus bertarung satu sama lain cepat atau lambat, siapa yang menyerang lebih dulu akan menang, kan? Haha, ada pepatah lama yang sangat cocok, mereka yang punya uang harus menghambur-hamburkan uang, mereka yang tidak punya uang harus menciptakan uang untuk merebut seseorang untuk dihambur-hamburkan uang." Bab 44. Tanpa diduga, Dali menciptakan keajaiban. Semuanya tenang selama beberapa hari berikutnya. Tugas-tugas yang telah diatur Hong Dali tidak mungkin diselesaikan dalam 1 atau 2 hari.
Satu-satunya yang maju adalah Chaiwei Entertainment, dengan Hong Dali sang anak ajaib yang mendukung perusahaan, yang dibutuhkan agar perusahaan berjalan lancar hanyalah uang. Chaiwei Entertainment secara mengesankan didirikan dengan kecepatan cahaya. Meskipun perusahaan ini berskala kecil, tak ada apa-apanya dibandingkan perusahaan media biasa, perusahaan ini memiliki semua yang diharapkan. Satu-satunya yang kurang adalah aktor dan penyanyi berbakat. Itulah satu-satunya kabar baik bagi Hong Dali selama beberapa hari terakhir yang membosankan. Hong Dali telah mengunjungi Yelai Siang bersama antek-anteknya beserta anjing-anjingnya selama 3 hari terakhir. Dengan membuka klub malam secara cuma-cuma dan dengan cara-cara pemborosan lainnya, ia hanya berhasil menghambur-hamburkan sekitar 400.000 yuan, hanya cukup untuk menebus 4 poin atribut guna meningkatkan status kesehatannya menjadi 80. Hong Dali tidak puas dengan kemajuan tersebut. Tidak mudah atau sulit untuk menyia-nyiakan uang di dunia ini. Misalnya, tim sains investasi telah meluncurkan mesin gerak abadi. Menginvestasikan beberapa juta yuan, atau bahkan ratusan juta hanya akan membahayakannya. Hong Dali mungkin seorang yang boros, tetapi dia tidak sebodoh itu untuk berinvestasi dalam sesuatu seperti itu. Atau dia bisa membeli barang-barang mewah. Namun, itu tidak berlaku bagi Hong Dali karena dia sudah memiliki banyak barang mewah. Memiliki satu barang lebih atau kurang tidak akan membuat perbedaan. Karena itu, Hong Dali tidak bisa berbuat banyak untuk menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, begitu Chaiwei Entertainment membuka pintunya, Hong Dali membawa Tang Muxin untuk memeriksa tempat itu dan mencari tahu cara membuat film. Dengan situasi yang ideal seperti itu, akan sangat disayangkan jika tidak membuat film. Bersama Tang Muxin dan 9 antek di belakangnya, Hong Dali membuat penampilan mencoloknya di lantai 9 gedung Chen Hui. Gedung Chen Hui kini menjadi milik Hong Dali. Dia benar-benar tiran lokal, yang melakukan apapun yang dia mau. Sekelompok orang memasuki gedung itu dalam barisan yang sangat besar. Begitu melewati pintu, mereka melihat manajer, Zhang Kai, sedang memberi instruksi kepada para pekerja. Dengan begitu, letakkan barang-barang dengan benar dan rapi, hati-hati. Ini adalah alat peraga penting yang akan berguna di masa mendatang, jangan merusaknya, harganya sangat mahal. Hong Dali melangkah maju bersama Tang Muxin, tersenyum sambil bertanya, Kakak Zhang, bagaimana perkembangannya, apakah sudah siap untuk kita membuat film, lingkungan di sini bagus, kan? Zhang Kai menyapa mereka dengan gembira. Ya, Tuan Muda, halo, Tuan Muda, halo, Nyonya Muda. Mereka adalah penyelamatnya dan sumber semua uang. Zhang Kai melapor ke Hong Dali, saya orang awam dalam hal membantu perusahaan, tetapi saya melakukan semampu saya, lagi pula, saya tidak punya pekerjaan, paling tidak yang bisa saya lakukan adalah membantu dan memeriksa tempat itu. Saat ini, kami telah menemukan para sutradara, produser, juru kamera, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas pencahayaan. Setelah renovasi selesai, mereka akan dapat melapor untuk bekerja. Lumayan. Hong Dali melihat sekeliling tempat itu seperti seorang pemimpin negara yang sedang mengunjungi pedesaan. Tempat itu cukup besar, hampir 3.000 km persegi. Dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Saudari Zhang, menurutmu berapa lama lagi sebelum kita bisa mulai syuting film? Sepertinya bukan ide yang buruk untuk menyia-nyiakan waktu dengan membuat film, aku suka itu. Zhang Kai terdiam sejenak. Haruskah dia mendukung pemborosan Hong Dali? Jika dia mendukungnya, Hong Dali mungkin tidak akan mengatakan apapun saat dia berinvestasi dan kehilangan uang, tetapi dia pasti akan dianggap tidak kompeten. Jika dia tidak mendukungnya, bukankah dia akan menjadi orang yang tidak berguna? Dia adalah orang dewasa berusia 33 tahun. Menjadi pintar itu penting. Tuan Muda, kita perlu waktu seminggu lagi sebelum kita bisa mulai syuting, kita sudah menyiapkan peralatannya. Masalahnya adalah menemukan aktor yang bagus. Saya tahu banyak aktor terkenal sudah memiliki jadwal yang padat, mereka tidak akan bisa berkomitmen dalam waktu sesingkat itu. Jika kita melibatkan aktor yang tidak terkenal, mereka tidak akan layak untukmu, Tuan Muda. Jadi, dia harus mengatakan sesuatu. Singkatnya, kesimpulannya adalah butuh waktu lama sebelum syuting bisa dimulai. Tang Muxin tidak pernah suka dengan pemborosan yang dilakukan Hong Dali. Dia berkomentar dengan tegas, benar sekali, Dali, kita harus menunggu jika belum siap. Amati situasinya, jika pemerannya tidak bagus, tidak akan ada yang mau menontonnya. Namun, Hong Dali memiliki tugas dari sistem pemborosan yang besar yang menunggunya. Dia tidak mampu untuk menunggu. Itu mudah, kita bisa mencari aktor, oh ya, apakah ada profesional dalam animasi 3D, kita bisa membuat animasi jika tidak ada aktor. Animasi 3D. Zhang Kai menggelengkan kepalanya. Terlalu sulit untuk menemukan profesional seperti itu, tim yang bagus akan menghabiskan banyak biaya. Tuan Muda mungkin kaya, tetapi masalahnya adalah kurangnya kesempatan. Tim yang dapat menyediakan efek 3D untuk film semuanya bekerja untuk perusahaan film atau game besar. Perusahaan kami baru saja berdiri, tidak akan mudah untuk menarik bakat seperti itu untuk bergabung dengan kami.
Terus terang saja, uang tidak dapat membeli apa yang tidak tersedia. Hong Dali mengusap dagunya setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Kai. Sepertinya itu masalah, saat aku kembali dengan naskah, mari kita cari beberapa orang untuk memerankannya, ini seharusnya mudah. Tang Muxin terkejut saat mendengar Hong Dali. Kamu menulis naskah, kamu bisa menulis naskah, jangan bilang kalau ini naskah tentang pemborosan cerita. Hong Dali sedikit tidak puas dengan tanggapan Tang Muxin. Bisakah kau sedikit percaya padaku, kakak Dali di sini tidak hanya tahu cara menyia-nyiakan, aku juga bisa sangat kreatif, katakanlah, menyia-nyiakan dengan memelihara anjing, bahkan kau tidak dapat memikirkan hal seperti itu. Tang Muxin cemberut dengan marah. Tentu saja tidak, hanya orang gila yang bisa memikirkan hal seperti itu. Hong Dali tertawa. Kau tidak bisa melakukannya, kan, di balik pemborosanku, ada seorang jenius, itu hanya naskah film, aku bisa memikirkannya kapan saja, kau akan ketakutan setengah mati saat mendengarnya. Tang Muxin tidak mau kalah. Ceritakan padaku, naskah seperti apa yang ingin kau tulis, aku benar-benar ingin mendengar apa yang bisa membuatku takut setengah mati. Berasal dari bumi abad ke-21, meskipun ia tidak pernah belajar sinematografi, ia tidak kekurangan ide, dan ide-ide ini telah berhasil di bumi. Hong Dali dengan percaya diri merentangkan tangannya, berseru. Saya Raja Film yang ingin saya buat adalah film mikro sitcom, judulnya, tanpa disangka, Dali menciptakan keajaiban. Bab 45. Menuju puncak kehidupan. Sitcom kepalamu. Kalau bukan karena kesehatan Hong Dali yang buruk, Tang Muxin benar-benar ingin meninju Hong Dali. Apa yang tidak terduga, Dali menciptakan keajaiban, aku benar-benar ingin kau merasakan seperti apa bencana terbang itu, pasti tidak terduga bahwa tinjuku begitu kuat. Unexpectedly adalah komedi situasi yang kembali ke bumi Hong Dali. Biaya produksinya tidak mahal, tetapi rating penontonnya tinggi. Itu adalah film mikro yang melejit menjadi terkenal dengan kecepatan tinggi. Investasi kecil dengan keuntungan besar. Hong Dali hampir yakin bahwa jika ia dapat menciptakannya kembali, film itu pasti akan menjadi populer, jika diukur dengan standar dunia ini. Namun, ada sedikit masalah. Tujuan Hong Dali adalah untuk menyia-nyiakan. Dia tidak akan bisa mendapatkan poin atribut jika dia tidak menyia-nyiakan. Tanpa poin atribut, statistik kesehatannya tidak akan bertambah. Tanpa kesehatan, penisnya tidak akan menjadi lebih besar. Dia segera mengubah posisinya. Hong Dali mengusap dagunya dan berkata, apa yang kukatakan hanya permainan anak-anak, seluruh sitkom ini hanya akan menghabiskan biaya sekitar 10.000 yuan untuk diproduksi, tidak mungkin, kita perlu melakukan hal lain. Child's Play, sitkom utuh, hanya menghabiskan biaya sekitar 10.000 yuan. Petik 2. Beberapa kata kunci ini membuat mata Tang Muxin berbinar. Gilirannya yang terkejut. Dali, kamu bilang biaya produksi seluruh sitkom ini hanya 10.000 yuan, kamu serius, kamu bohong. Hong Dali dengan penasaran menjawab, itu benar, buat apa aku berbohong padamu, biaya produksi komedi sangat rendah, lokasi syutingnya kurang lebih sudah ditentukan, adegan-adegannya tidak memerlukan banyak penyuntingan, yang penting orang-orang menikmatinya. Hong Dali hanya berbicara santai tentang sitkom itu sambil memikirkannya, tetapi sebuah komentar santai memicu minat pendengar. Tang Muxin menjadi tertarik dengan ide itu. Dali, kamu menyebutkan, tanpa diduga, dan, Dali menciptakan keajaiban. Tolong jelaskan padaku. Kenapa gadis ini tiba-tiba tertarik dengan ini? Hong Dali bingung. Kenapa, kamu tertarik, kamu mau jadi pemeran utama, dengan bentuk tubuh dan kecantikan Sin-Sinku, kamu akan menjadi pemeran utama yang tak terkalahkan, bagaimana kalau aku yang jadi pemeran utama? Dengan status Hong Dali, rasanya tepat untuk menginvestasikan puluhan juta atau bahkan miliaran. Namun, dia tidak punya banyak uang, dan mustahil untuk mendapatkan begitu banyak uang sekaligus. Transformers dan Iron Man sudah keluar. Yang tersisa baginya adalah Unexpectedly. Karena hal itu telah menggelitik minat Tang Muxin, tidak ada salahnya menjelaskannya padanya. Jika dia bersedia menjadi pemeran utama, aku akan puas menjadi pemeran utama dalam Unexpectedly, Wang Dacui. Cui-cui yang terhormat. Hong Dali, Wang Dacui, kedua nama ini juga tampaknya berirama. Bagaimanapun juga, Tang Muxin masih gadis muda. Usianya baru 18 tahun, seusia dengan Hong Dali. Tidak mengherankan jika dia tertarik pada film. Karena Hong Dali bersedia menyia-nyiakan uang, dan investasinya sangat minim, dia pun bersedia melakukannya. Baiklah, aku akan menjadi pemeran utama wanita, Dali, kau bisa menjadi pemeran utama wanita. Apakah produksi itu akan menghasilkan uang? Itu hanya komedi situasi yang bernilai lebih dari 10.000 dolar, apa keuntungan yang bisa didapat? Hong Dali langsung setuju. Mendengar apa yang dikatakan Tang Muxin, Hong Dali sangat senang untuk ikut bermain. Dia bisa menghabiskan waktu kapan saja, tetapi jarang Tang Muxin mau bermain dengannya.
Dia mulai memerankan dialog terkenal di Unexpectedly. Nama saya Wang Dacui, tanpa diduga, saya dipromosikan dengan kenaikan gaji, saya menjadi manajer umum, lalu saya menjadi CEO, saya menikahi seorang wanita yang cantik, kaya, dan adil dan memulai puncak hidup saya. Hong Dali cukup tampan, tetapi sifatnya agak konyol. Saat memerankan dialog itu dengan serius, semua orang di sekitarnya mulai tertawa terbahak-bahak. Tang Muxin tidak bisa meluruskan pinggang rampingnya karena tertawa terlalu keras. Dali, aku tidak menyangka selera humormu begitu tinggi, kenapa itu terdengar sangat lucu. Zhang Kei juga tertawa terbahak-bahak. Tuan muda, Anda terlihat sangat lucu dan serius seperti ini. Ling Xiaoyi menoleh untuk menyembunyikan tawanya. Tuan muda ini seperti komedian, dia bisa membuat orang tertawa hanya dengan mengatakan sesuatu secara acak, jika dia berhasil memproduksi komedi situasi, rating penonton pasti akan meroket. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ketika Tang Muxin mendekati Hong Dali untuk mengambil naskah, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Ah, Tuan muda ada di sini, halo, Tuan muda, halo, Nyonya muda. Hong Dali menoleh dan melihat seorang wanita mengenakan gaun putih dengan renda di bagian dalam. Renda itu menarik perhatian ke kakinya yang indah, panjang dan lurus, menonjolkan lekuk betisnya. Rambut hitamnya yang tidak diberi aksesori jatuh menutupi bahu dan telinganya. Indik kecil di telinganya yang indah dan lembut terlihat samar-samar di antara rambutnya. Dia selalu tersenyum tipis, tampak berseri-seri. Untuk membuat penampilan yang begitu mengesankan, hanya gadis yang telah memberikan separuh nama Chaiwei Entertainment, yakni karyawan baru Hong Dali, yang bisa tampil menonjol. Li Nianwei. Hong Dali mendengus. Kakak Nianwei. Ia melemparkan dirinya ke arah Li Nianwei, melingkarkan tangannya di pinggang rampingnya, dan mengusap kepalanya ke dada Li Nianwei. Kakak Nianwei, kau di sini, selamatkan aku. Tang Muxin awalnya merasa sedikit cemburu saat melihat Hong Dali memeluk Li Nianwei. Namun, dia tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Hong Dali. Hong Dali tidak dalam bahaya. Mengapa dia meminta Li Nianwei untuk menyelamatkannya? Saat dia merenung, Hong Dali menangis. Aku tidak tahan lagi dengan lagu-lagu buruk ini, aku tidak dapat menemukan lagu-lagu Sister Nianwei, aku tidak melakukan apa-apa selain tidur akhir-akhir ini, aku ingin mendengarkan lagu, aku ingin memproduksi film, aku ingin menyia-nyiakan waktu, Sister Nianwei, mari kita rekam album untukmu, aku ingin membuat beberapa ratus ribu album dan mendengarkannya berulang-ulang. Hong Dali benar-benar hebat. Li Nianwei tertawa saat berbicara kepada Hong Dali, seperti seorang kakak perempuan yang berbicara kepada adik laki-lakinya yang memujanya. Tuan muda, jangan terlalu bersemangat, Anda dapat memberitahu saya kapan saja jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu saya membawakan lagu-lagu saya hari ini, Anda dapat membuat salinannya jika Anda mau. Iya, sekarang Hong Dali telah mengambil kesempatan untuk merasakan dada Li Nianwei, dan juga mendapatkan lagu-lagunya, dia merasa puas. Oke, aku akan membuat salinannya. Dia menginstruksikan seorang antek perempuan di belakangnya. Buat salinan lagu-lagunya dan simpan di ponselku sehingga aku bisa mendengarkannya di kelas. Baik, Tuan muda. Si antek dengan hati-hati mengambil ponsel mewah senilai 125.000 yuan dari Hong Dali dan berbalik untuk pergi. Hong Dali mendengus lagi. Saudari Nianwei, bagaimana persiapan konsernya, apakah semuanya berjalan lancar? Bab 46. Dali sebenarnya tersipu. Li Nianwei tersenyum paling bahagia dan puas saat dia berkata dengan lembut, semuanya baik-baik saja, Tuan muda, terima kasih, sudah menjadi impian saya untuk bisa menggelar konser, sekarang, akhirnya saya bisa mewujudkan impian saya. Dia melangkah mundur saat berbicara dan membungkuk dalam-dalam ke arah Hong Dali. Bagi Li Nianwei, menjadi bintang dan menghasilkan banyak uang bukanlah hal yang penting. Yang ia inginkan hanyalah dikenal karena bakatnya dan lagu-lagunya disukai. Itu sudah cukup. Hong Dali telah membantunya mencapai langkah pertama menuju mimpinya. Tidak semua orang bisa menggelar konser. Itu membutuhkan banyak tenaga, sumber daya, dan uang. Bahkan dengan semua itu, dia membutuhkan ketenaran. Li Nianwei belum terkenal. Namun di mata Hong Dali, itu bukan masalah. Orang-orang di negara surgawi menyukai segala sesuatu yang menyenangkan, terlebih lagi jika itu gratis. Untuk dapat menonton konser gratis di malam yang panjang dan tanpa tidur, apa yang bisa lebih menyenangkan daripada itu? Faktor tersulit dalam menggelar konser adalah faktor termudah bagi Hong Dali, tujuannya adalah menghambur-hamburkan uang. Bukan urusannya apakah konser itu menghasilkan uang atau tidak. Hong Dali menjentikkan rambutnya dan tertawa. Iya, jangan sok-sopan, ahahaha, aku hanya ingin menghambur-hamburkan uang, ini hanya masalah bagaimana uang itu dibelanjakan, aku senang menghabiskan uang untuk hal ini, jadi tidak perlu berterima kasih padaku, haha. Sejak kecil, ia jarang sekali mendapatkan ucapan terima kasih dari orang lain dengan cara seperti ini. Ia tidak tahu harus berbuat apa.
Tang Muxin menatap wajah Hong Dali. Dia terkekeh sambil berkata, "Dali, kamu benar-benar tersipu, matahari pasti terbit dari barat, kamu biasanya berkulit tebal. Betapapun tebalnya, itu tetap terbuat dari daging. Wajar saja jika sedikit merah." Hong Dali terbatuk dan bertanya pada Ling Xiaoyi, yang berdiri di sampingnya. "Xiaoyi, mengenai konser, bagaimana kemajuan pembangunan tempat konsernya?" Ling Xiaoyi menjawab dengan hormat, "Tuan muda, semuanya berjalan lancar sesuai rencana Anda." Baguslah." Hong Dali mengusap dagunya dan berkata, "Baiklah, semua orang bebas pergi sendiri-sendiri, aku haus, kita lanjutkan setelah aku minum." Seperti yang diperintahkan Hong Dali, semua orang bertindak sesuai dengan perintahnya. Tak lama kemudian, hanya Ling Xiaoyi yang tersisa di sampingnya. Hong Dali memanggil sistem pemborosan besar dalam benaknya dan melihat angka-angka di sana. Ketika dia melihatnya, dia berseri-seri karena gembira. Nilai pemborosan saat ini, 2.051.874 yuan. 2 juta. Wahahaha. Satu konser saja nilainya 2 juta yuan. Keren. Semua orang takut kehilangan uang dengan menggelar konser, takut tidak cukup banyak orang yang hadir, takut uang yang dihasilkan tidak dapat menutupi biaya. Hong Dali paling takut tidak cukup menyia-nyiakan uang. Maka, poin atributnya tidak akan bertambah. Tanpa berkata apa-apa atau berpikir panjang, dia menambahkan semua poin atribut ke statistik kesehatannya. Dari pandangan Hong Dali, dia bisa melihat dirinya berkilauan dalam cahaya kemasan. Sama seperti ketika para veteran dalam novel maju ke level berikutnya, kilauan itu bertahan selama 30 detik penuh sebelum mulai meredup. Iya, itu nyaman sekali. Terlalu nyaman. Hong Dali meregangkan tubuhnya. Setiap sel dalam tubuhnya menangis kegirangan. Hanya orang yang sangat sehat yang akan merasakan ini. Jadi beginilah rasanya ketika statistik kesehatannya sempurna. Tanpa melebih-lebihkan, Hong Dali merasa sehat seperti bayi yang baru lahir, dengan kemampuan menyerap energi dunia. Begitulah rasanya, secara umum. Suara dari sistem bergema di benaknya, statistik kesehatan tuan rumah telah mencapai 100 poin, poin penuh, ketika 5 statistik tuan rumah telah mencapai poin penuh, sistem akan ditingkatkan, si pemboros kecil akan ditingkatkan menjadi si pemboros besar. Apakah ini hanya sistem untuk anak-anak yang hilang? Bagaimana dengan anak-anak yang hilang besar? Lupakan saja, ini bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Masalah tidak pernah datang bersamaan, sedangkan keberuntungan tidak pernah datang sendiri. Dengan status kesehatannya yang penuh, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan seksualnya. Inilah yang paling diperhatikan Hong Dali. Tanpa kemampuan seksual, bagaimana dia bisa menjadi seorang pria? Kekuatan dan refleks bisa menunggu. Itu tidak penting. Dia tidak akan berkelahi dengan siapapun. Saya ingin berfoya-foya. Saya ingin berfoya-foya. Saya ingin meningkatkan kemampuan seksual saya. Saya ingin penis kecil saya menjadi besar. Gedung kantor pusat Qiange, pusat kota Tianjing, lantai 16. Sekretaris itu berdiri di kantor Hong Wei Guo, melaporkan perkembangan pembangunan West Forlux. CEO Hong, pembangunan West Forlux berjalan lancar, dan Feng Yuan dan gunungnya telah disetujui. Dalam waktu seminggu lagi, keduanya akan berada di bawah nama Tuan Muda Dali. Akuisisi gedung Chen Hui hampir selesai, pembersihan untuk 3 bidang tanah yang dibeli sebelumnya telah dimulai dan berjalan cepat. Hong Wei Guo menyeringai sambil meminum tehnya. Wah, bagus sekali. Sejak Hong Wei Guo mengetahui bahwa kesehatan Hong Dali membaik, suasana hatinya menjadi sangat baik. Tidak kurang dari saat ia baru saja mulai berpacaran dengan istrinya, Lan Ruoxi. Sekretaris itu melanjutkan, saat ini, perencanaan cetak biru untuk 3 bidang tanah tersebut telah dimulai, tetapi belum selesai. Sebagai pengendali utama Sangle, keputusan Hong Wei Guo diperlukan untuk pengembangan dalam skala seperti itu. Hong Wei Guo berdiri dan membuka peta lingkungan sekitar Yelai Xiang yang baru dicetak. Ia mengusap dagunya sambil berbicara pada dirinya sendiri. Ini tempat yang bagus, tetapi aku tidak boleh terlalu ceroboh jika ingin mengembangkan tempat ini. Dia merenung sejenak dan berkata, Dali pergi ke perusahaan hiburan tempat dia mulai bermain, sepertinya bajingan itu ingin mencoba-coba film sekarang. Hong Wei Guo tiba-tiba berbicara lagi. Oh ya, apa yang Dali katakan ingin dia lakukan di dekat Danau Feng Yuan, aku sibuk hari itu dan tidak sempat bertanya langsung padanya, apakah kamu sudah bertanya kepadanya seperti yang aku perintahkan? Sekretaris itu berkeringat deras ketika menjawab, Tuan Muda berkata, Tuan Muda berkata. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan tegas, Tuan Muda berkata dia ingin membangun desa di sana dan menjadi seperti rawa Gunung Liang, menjadi Raja Gunung. Hong Wei Guo tertawa terbahak-bahak. Haha, dasar bajingan, bagaimana dia bisa punya ide seperti itu, coba kupikirkan. Dia melihat peta itu lagi, dan matanya berbinar. Dia menggambar sebuah lengkungan di peta itu.
Tempat ini tidak terlalu jauh dari Gunung Tianjing. Hong Weiguo tiba-tiba berteriak, Xiao Zhao, sampaikan instruksiku sekarang juga, hubungi Biro Pertanahan dan Sumber Daya dan tanyakan apakah ada yang memiliki tanah di dekat Gunung Tianjing dan Danau Fengyuan. Jika tidak ada yang memilikinya, pikirkan bagaimana cara membeli beberapa gunung ini. Bab 47. Awal konser. Sabtu, tanggal 26 April tahun 2014. Pada pukul 19.30, radius 2 km di sekitar Stadion West Four Loops penuh sesak dengan orang dan mobil. Polisi lalu lintas telah memasang barikade untuk mengalihkan lalu lintas ke jalur lain, dengan setiap polisi dan petugas keamanan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ketertiban. Puluhan ribu pemuda dan pemudi mengayunkan tongkat cahaya mereka, menunggu untuk memasuki tempat konser. Suaranya sangat memekakkan telinga hingga mengguncang dedaunan pepohonan di sepanjang jalan. Masih banyak orang yang berusaha keras untuk masuk. Sekilas, yang terlihat hanya kepala orang-orang. Bau keringat yang menyengat tercium di udara. Polisi itu berteriak melalui pengeras suara, semuanya, diamlah, bagi yang datang untuk menonton konser, silakan ambil tiket di loket penjualan tiket, tiket masuk konser akan diverifikasi melalui tiket, silakan duduk sesuai nomor kursi yang tertera di tiket Anda, jangan sampai salah tempat duduk. Alasan utama mengapa begitu banyak orang datang adalah unsur kejutan selama publisitas konser tersebut, penyanyi misterius, panggung misterius, lampu misterius, dan latar belakang misterius. Semuanya begitu misterius. Orang-orang yang datang tidak yakin seperti apa konsernya. Satu hal yang pasti, berita yang bocor dari berbagai sumber menyebutkan bahwa ini bukanlah konser biasa. Pasti akan menyesal jika tidak hadir. Ada juga berita dari orang dalam bahwa penyanyi itu sangat cantik dan lagu-lagunya sangat enak didengar. Seorang penyanyi cantik yang menyanyikan lagu-lagu indah, serta konser gratis, siapa yang akan merindukannya? Dampak yang ditimbulkan oleh puluhan ribu orang yang menghadiri konser itu jauh melampaui harapan. Kerumunan mencapai puncaknya ketika Zheng Wenxi tiba bersama 7 atau 8 orang terkenal dari dalam industri hiburan. Jumlah pemuda dan pemudi di stadion bertambah. Semua orang bersemangat, saling dorong untuk mendapatkan sedikit ruang. Ada seorang polisi yang tampak gugup menjaga ketertiban di antara setiap 2 atau 3 meter. Pemandangan seperti itu jarang terjadi. Dari mana penyanyi misterius ini berasal? Bagaimana dia bisa menarik kerumunan seperti itu? Tanpa mereka sadari, semua ini hanya karena satu kata, gratis. Konser gratis itu sungguh tak tertahankan. Zheng Wenxi dan yang lainnya butuh banyak usaha sebelum mereka berhasil masuk dan berbicara dengan seorang petugas. Zheng Wenxi mengeluarkan kartu identitasnya dari saku bajunya dan mencoba menarik perhatian petugas dengan melambaikannya, tetapi butuh beberapa saat sebelum petugas itu menyadarinya. Apa yang bisa saya bantu? Zheng Wenxi berkata dengan cemas, kami produser musik kawakan, saya Zheng Wenxi, saya bertanggung jawab atas tangga lagu rekomendasi Kuge Music, mereka adalah teman baik kami di industri ini, kami datang ke sini secara khusus karena kami mendengar ada penyanyi yang sangat berbakat yang mengadakan konser di sini hari ini, apakah Anda mengizinkan kami lewat? Orang ini berasal dari Kuge Music dan memiliki banyak sumber daya. Petugas itu tidak berani memperlakukannya dengan buruk. Dia berkata dengan lembut, tunggu sebentar, saya akan menanyakannya kepada bos saya. Seketika, petugas itu berlari kembali dan berkata dengan hati-hati, silakan ikuti saya dan cobalah untuk tidak menarik perhatian terlalu banyak, bersikaplah tenang. Zheng Wenxi dan yang lainnya telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah diminta untuk bersikap rendah hati dan tidak menarik terlalu banyak perhatian. Mereka terbiasa membuat semua orang terkesan dengan otoritas dan pengalaman mereka. Mereka yang mengundang mereka hanya takut tidak akan mendapatkan cukup eksposur. Siapa yang mengira bahwa mereka harus diam-diam memasuki tempat konser dengan cara seperti ini? Namun, mereka hanya bisa menerimanya, mengingat bahwa penyelenggara adalah orang yang sangat boros, tidak ada yang dapat mereka lakukan, karena mereka tidak begitu berpengaruh. Tanpa perlu bersusah payah mendapatkan tiket VIP untuk memasuki tempat tersebut, stadion sudah penuh sesak. Ling Xiaoyi telah menyiapkan tiket VIP terlebih dahulu jika ada orang penting yang datang. Tiket tersebut berada di kursi barisan depan, hanya berjarak 2 meter dari tangga di tengah panggung. Ada 2 atau 3 orang di atas panggung yang sedang menguji sistem suara, karena saat itu belum waktunya konser dimulai. Zheng Wenxi baru saja duduk ketika dia terkejut dengan pemandangan aneh di tempat kejadian. Ya, apa ini? Biasanya, pencahayaan akan disesuaikan. Namun, tempat konser itu gelap gulita. Panggung besar itu nyaris tak terlihat, tak ada seberkas cahaya pun yang keluar dari belakang. Rasanya aneh di sekeliling. Old Zheng, apakah tempat ini belum selesai, mengapa ada begitu banyak derek di sampingnya, dan perancah logam juga, apa yang terjadi? Seorang pria parubaya menyenggol Zheng Wenxi. Mengapa konser ini terasa begitu aneh? Zheng Wenxi juga tidak bisa memahami situasinya. Dia menyeka keringat di dahinya dan berbisik.
Aku juga merasa begitu, lihat sekeliling, 1, 2, 3, 4, setidaknya ada 10 derek, bahkan jika pembangunan panggung belum selesai, seharusnya tidak ada begitu banyak derek. Selain itu, apa tujuan dari lereng di sana? Semuanya terlalu aneh. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak dapat memahami situasi yang mereka hadapi. Jumlah orang di stadion terus bertambah. Mereka menoleh dan hanya melihat kepala orang-orang. Mereka semua adalah veteran di industri musik dan telah menghadiri banyak konser. Sekilas, mereka memperkirakan ada sekitar 30.000 orang. Zheng Wenxi menggelengkan kepalanya. Adegan ini benar-benar. Dia mulai bersemangat tentang konser tersebut. Daya tarik penyanyi ini benar-benar besar, saya ingat setidaknya 5 atau 6 tahun yang lalu ketika kami terakhir kali menyaksikan adegan sebesar ini. Pria berjanggut itu mengangguk. Itu 5 tahun lalu di konser Ratu Wei Fangfang, ada sedikitnya 35.000 orang, tidak ada yang mampu menarik perhatian sebanyak itu setelah itu. Ya, Old Zheng, apakah menurutmu penyanyi hari ini sekompeten itu? Pria berkacamata lainnya tersenyum. Menurutku, itu karena konsernya gratis, kalau konsernya berbayar, mungkin pemandangannya tidak akan sama. Benar. Zheng Wenxi tersenyum dan berkata, sebentar lagi akan dimulai, ayo, kita tonton sekarang. Kata-katanya seakan menjadi tanda dimulainya konser saat lampu-lampu menyinari seluruh stadion kecuali bagian tengah panggung. Suara hujan perlahan memenuhi stadion, dan seorang wanita ramping muncul dan berdiri di atas panggung. Wanita itu berdiri dalam kegelapan total. Sosoknya dapat terlihat dari cahaya redup yang datang dari belakangnya. Sosok yang ramping, elegan, dengan rasio emas. Dia sempurna. Dia di sini, dia di sini. Zheng Wenxi bisa merasakan detak jantungnya meningkat saat dia mulai memuji wanita itu. Tanpa melihat yang lain, hanya bayangan ini saja sudah membuat perjalanan hari ini berharga. Sementara kerumunan menganggukkan kepala tanda setuju, suara mesin mulai terdengar. 2 mobil sedan mewah Soaring Angel berwarna hitam melaju perlahan memasuki stadion, dan setiap mobil sedan memiliki Prayer Angel berwarna hitam yang mengikutinya. Di belakang setiap Prayer Angel terdapat mobil sport genteli di setiap sisinya. Dan di belakang setiap genteli terdapat mobil sport Zini yang bernilai sedikitnya 600.000 yuan diikuti oleh mobil sport Asma, yang juga bernilai 600.000 yuan. Bab 48. Anak yang sangat boros. Dengan malaikat terbang yang memimpin, mobil-mobil sport melaju satu persatu menuju pusat stadion. Zheng Wenxi menghitung dengan cepat dan hampir tidak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, pasti ada sedikitnya 40 mobil sport di sini, mobil-mobil itu saja jumlahnya hampir 30 juta yuan. Pria berjanggut itu mendesah. Anak yang boros, dia memang anak yang boros, Hong Dali ini menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membuat pintu masuk ini, aku harus mengakuinya. Dengan semua keributan di atas panggung, bersama dengan 40 mobil sport, penonton mulai bersorak sambil mengayunkan tongkat cahaya mereka, menerangi langit malam yang gelap. Bukannya orang-orang ini tidak pernah melihat kartu olahraga. Ini baru pertama kalinya mereka melihat begitu banyak mobil sport sekaligus. Terutama Soaring Angels yang memimpin armada. Itu menghabiskan biaya lebih dari 4 juta yuan. Orang normal mungkin tidak akan pernah melihat Soaring Angel sungguhan sekali seumur hidup, apalagi 2 sekaligus. Bagaimana mungkin orang banyak tidak menjadi gila? Dalam sekejap, penonton makin penasaran dengan identitas penyanyi itu. Dari mana dia berasal? Tanpa mereka sadari, bahwa susunan acara yang boros ini telah diatur khusus oleh Hong Dali hanya agar ia dapat menyia-nyiakannya. 2 Soaring Angels mulai berkeliling panggung bersama dengan armada 40 mobil sport. Setelah mengelilingi panggung 2 kali, Soaring Angels mulai melaju di lereng di belakang panggung. Ke-40 mobil sport itu mulai melaju di lereng yang berbeda-beda dengan sudut yang berbeda-beda. Beberapa lereng ditinggikan pada 10 derajat, beberapa 20, beberapa 30. Mobil-mobil dengan bemper rendah itu melaju di atas pelat baja di panggung. Derek mulai mengangkat mobil-mobil ini ke udara. Zheng Wenxi tercengang. Situasi apa ini? Pria berjanggut itu tercengang. Suasana hening di tempat konser. Semua orang berusaha memahami situasi dan maksud penyelenggara. Tak lama kemudian, orang banyak menjadi gila. Lampu depan mobil Soaring Angels tiba-tiba menyala, diikuti oleh lampu depan mobil Prayer Angels. Semua lampu sorot tinggi dan lampu kabut mobil sport lainnya juga dinyalakan. Semua lampu bersinar pada satu titik, pada Lin Yanwei, penyanyi yang berdiri di tengah panggung. Lin Yanwei mengenakan atasan lengan pendek bergaris merah dan putih sederhana. Kerah dan lengannya berwarna hitam. Pengerjaannya sangat halus, membuatnya tampak mungil. Kerah bundar memperlihatkan tulang selangkanya yang indah. Celana pendek biru muda tersampir di atas pahanya yang ramping dan cantik. Sepatu bot hitam berpotongan rendahnya sederhana dan elegan. Gelang merah tipis di tangan kirinya bersinar karena pantulan lampu depan.
Wajahnya berbentuk oval klasik, hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan pria. Dia tampak begitu sempurna, seolah-olah dia baru saja keluar dari manga. Berbeda dari mata besar yang dimiliki wanita cantik pada umumnya, matanya besar, cerah, dan berkilau. Ada juga sedikit kesedihan di matanya. Rasanya seperti dia sedang mencurahkan isi hatinya. Hidungnya mancung dan lurus, dan bibirnya yang tipis dan lembut tampak memabukkan dengan warna merah delima. Dua cincin perak tergantung di cuping telinganya yang indah. Rambut hitam panjangnya mengalir seperti air terjun, jatuh ke bahunya yang ramping. Dia memang cantik. Tak seorang pun akan berpikir sebaliknya. Panggungnya benar-benar mewah dan dihias dengan indah. Cahaya di belakangnya begitu menyilaukan dan mengejutkan penonton sehingga mereka semua tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Ya ampun. Seng Wensi hampir tenggelam dalam ludahnya sendiri. Pembukaan konser yang sangat mengejutkan, bagaimana mungkin anak yang hilang ini bisa melakukan ini, menggunakan berita utama tentang mobil senilai 30 juta yuan untuk menyediakan penerangan di panggung. Pria berjanggut itu bergumam. Itu anak yang sangat boros, aku benar sekali datang hari ini, seseorang mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghadapi pemandangan seperti itu sekali seumur hidup, dengan menggunakan lampu depan lebih dari 40 mobil mewah sebagai lampu panggung. Bolehkah aku menunjuk jari tengahku ke Tuhan, astaga, apakah dia bahkan berada di dunia yang sama denganku? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat meskipun dia biasanya suka berpura-pura. Kita semua hidup di dunia yang sama. Bagaimana jurang pemisah antara dunia kita bisa begitu lebar? Setelah keterkejutan singkat itu, seluruh tubuhnya terasa lemah. Saya benar-benar terkesan, anak yang sangat boros ini, saya terkesan, saya tidak pernah tahu seni seperti itu bisa muncul dari pemborosan, saya pasti melihatnya dari sudut pandang yang salah, pasti begitu. Lin Yanwei belum mulai bernyanyi, tetapi kerumunan sudah hampir tak terkendali. Penampilan yang sempurna, kemewahan yang tak ada duanya, dan seorang wanita yang sangat cantik. Semuanya seolah membuktikan kepada penonton bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat untuk menghadiri konser ini. Konser ini pasti akan menjadi topik yang layak dibicarakan seumur hidup. Pada saat ini, penonton sudah benar-benar tergila-gila bahkan tanpa mendengar Lin Yanwei bernyanyi. Mereka mungkin belum tahu namanya, tetapi mereka tahu wanita cantik yang muncul dari panggung yang begitu indah ini pasti akan membuat namanya terkenal di industri hiburan. Di seluruh dunia, hanya dia yang cukup layak untuk berdiri di puncak. Dewi. Dia seorang dewi. Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Ukirlah, di antara setiap alis, di atas hati, di antara setiap goresan, penuh dengan pikiran yang merenung, basah, warna tinta mengalir, ribuan karakter klasik satu, semuanya telah menguning. Hong Dali secara khusus mengunjungi Chaiwei Entertainment untuk menulis lagu ini, Rolling Up the Beat Curtain, untuk Lin Yanwei sebagai lagu pembuka. Lagu itu enak didengar. Melodinya halus dan memikat, glamor tanpa kesan norak, dan sangat menawan. Lagu itu bergema di dalam stadion. Seolah-olah bintang-bintang telah kehilangan kilaunya, dan yang tersisa hanyalah suara Lin Yanwei. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan suaranya, surgawi. Seng Wensi dan teman-temannya benar-benar terpesona. Melodi itu terus terngiang di benak mereka. Pria berjanggut itu dengan hati-hati menilai lirik dalam benaknya. Mengukir di antara kedua alisnya, di hati, tokoh utamanya adalah seorang wanita cantik, dan dia sedang menggambar kekasihnya. Di masa lalu, orang-orang menyebut pria dengan kumis dan alis. Ada juga pepatah tentang alis pria dan kulit wanita, ketampanan seorang pria bergantung pada aura di antara kedua alisnya. Kekasih tokoh utama haruslah cukup tampan. Dia merindukan kekasihnya dengan setiap garis yang dia gambar yang membentuk alis. Di antara setiap goresan, terisi dengan pikiran-pikiran yang merenung, dia mengingat kembali kenangan indah mereka saat mereka masih bersama. Terendam, warna tinta mengalir, 1000 karakter klasik semuanya menguning, orang-orang zaman dulu menggunakan tinta untuk menggambar. Wanita ini seharusnya menjadi orang yang berbakat dalam segala aspek, musik, kecerdasan, kepandaian, dan seni. Gambar yang ia buat tentang kekasihnya karena kerinduan sepenuhnya menggambarkan karisma dan ketampanan kekasihnya. Kerinduannya kepada kekasihnya terlihat jelas di seluruh gambarnya. Bahkan kerinduan yang ditulis dalam 1000 karakter klasik, oleh ribuan dan puluhan ribu penyair terkenal, tidak dapat dibandingkan dengan gambarnya. Lagu yang bagus, nada yang bagus, lirik yang bagus, penyanyi yang bagus. Bab 49. Pertunjukan laser. Semua orang benar-benar terkejut. Mereka belum pernah mendengar suara seperti ini. Suara itu bagaikan setetes air murni yang menyentuh hati setiap orang. Kemurnian suara itu membuat orang bergetar. Para pemuda dan pemudi yang datang untuk menghadiri konser itu sangat gembira. Sorak-sorai dan teriakan mereka menyatu. Jika suara adalah substansi yang nyata, stadion itu pasti sudah rata dengan tanah, dan itu bukan hanya satu kejadian.
Namun sorak-sorai mereka terkubur di bawah suara Lin Yanwei yang jernih dan tajam. Suara lembut itu bergema terus-menerus. Hong Dali dan teman-teman sekelasnya tertawa riang di ruang VIP stadion. Melihat pemandangan di luar, Ling Yi tertawa terbahak-bahak. Kakak Dali, kamu yang terbaik, bagaimana kamu bisa punya ide sebagus itu? Saat mobil kami melaju ke panggung, penonton menjadi heboh, haha, lihat betapa tercengangnya mereka, keren. Du Xinzhen berkata dengan fasih, saya tahu dari ujung jari saya bahwa Sister Nianwei akan sukses besar, hari itu di klub malam, suaranya hampir merenggut jiwa saya, kedengarannya luar biasa, dengan suasana hari ini, rasanya sangat menyenangkan. Tang Muxin mengamati dengan tenang sambil berpikir, keberuntungan Dali benar-benar bagus. Seorang penyanyi yang begitu mudah diasuhnya memiliki kemampuan seperti itu. Saudari Ling Xiaoyi sangat cakap dalam hal mengelola berbagai hal, dan Lin Yanwei juga sangat cakap. Para dewa pasti sangat berpihak pada Dali. Pada saat ini, Tang Muxin tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia mencuri pandang ke arah Hong Dali. Hong Dali dengan santai meminum minumannya dan menonton konser dan menggoda samoyed di lengannya dari waktu ke waktu, sambil menyeringai. Memboroskan adalah keterampilan. Kalian tidak akan mengerti. Si samoyed dengan gembira membentak panda chow-chow miliknya, Xiao Xiaobai. Lang Hao, yang selalu suka melawan Hong Dali, mengakui kekalahannya dalam hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak ada yang luar biasa, memainkan trik seperti itu. Aku juga bisa melakukannya. Serentak teman-teman sekelas di sekitarnya berkata, diam. Untungnya, mereka ada di ruang VIP. Jika para penggemar gila itu mendengar Lang Han, dia pasti akan diseret keluar dan dipukuli. Berdiri di tengah panggung, Lin Yanwei tidak lagi memiliki sifat pemalu yang lembut seperti yang ia tunjukkan sebelumnya di hadapan Hong Dali di Chaiwei Entertainment. Ia adalah seorang ratu di atas panggung, bersinar dengan cemerlang dan memancarkan kekuatan dan vitalitas. Ia menawan seperti seorang dewi. Panggung adalah hidupnya. Dikagumi oleh puluhan ribu orang adalah panggilan hidupnya. Saat lagu pertama berakhir, tepuk tangan pun terdengar memekakkan telinga. Banyak sekali pemuda dan pemudi bersorak sambil melompat kegirangan, menggoyang-goyangkan lightstick mereka dengan keras, seolah-olah mereka ingin lightstick itu berubah menjadi bubuk. Lin Yanwei membungkuk sedikit dan berkata, nama saya Lin Yanwei, saya sangat tersentuh karena semua orang bisa datang ke konser saya malam ini. Terima kasih semuanya, kalian adalah sahabat saya. Lagu berikutnya, Lightning Pursuit, ditulis oleh saya harap semua orang akan menyukainya. Lin Yanwei tiba-tiba menoleh ke arah Hong Dali dengan air mata di matanya. Dia berkata dengan lembut, terima kasih, Tuan Muda, karena telah memberi saya kesempatan ini, hari ini akan menjadi hari terindah dalam hidup saya. Tuan Muda, siapakah, Tuan Muda, ini? Para hadirin bertanya-tanya. Seng Wenxi mengenal lebih banyak orang dari kelas atas dan segera mengambil kesimpulan. Tuan Muda, apakah dia mengacu pada Hong Dali yang sangat boros? Sekarang setelah kita akhirnya tahu namanya adalah Lin Yanwei, aku bertanya-tanya bagaimana hubungannya dengan Hong Dali. Tunangan. Pria berjanggut itu mulai bergumam pada dirinya sendiri. Lin Yanwei, lumayan, dari apa yang kupahami, Hong Dali baru berusia 18 tahun, kurasa dia bukan pacar Hong Dali, kuharap tidak Musik yang intens segera dimulai. Seng Wenxi menyingkirkan semua pikirannya dan mulai berteriak. Ini nadanya, ini lagunya, cepat, dengarkan, ini lagu yang kukatakan cocok sebagai lagu tema untuk Wind Pursuer. Lampu depan mobil sport di panggung mulai menyala. 40 mobil sport, semuanya dari sudut yang berbeda, menciptakan pertunjukan cahaya. Penonton berteriak tanpa henti bahkan sebelum lagu dimulai. Lagu ini benar-benar berbeda dari lagu pertama, Rolling Up the Beaded Curtain, bahkan mungkin lebih baik. Lin Yanwei tampak seperti baru saja keluar dari guntur atau kilat. Lagu itu menggetarkan hati para penonton, dan mereka semua terpesona. Ada kabut yang keluar dari balik panggung yang selaras dengan nada tinggi dan rendah lagu tersebut. Hong Dali tidak menghabiskan 2 juta yuan untuk konser itu dengan sia-sia. Sistem suara itu bernilai 500.000 yuan. Orkestra yang mengagumkan di kedua sisi panggung setara dengan nilai Hong Dali, tidak mungkin seorang yang benar-benar boros dapat menggunakan rekaman yang menyertainya untuk konser. Di atas panggung, pesona Lin Yanwei bagaikan badai yang melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Teriakan penonton sama sekali tidak memengaruhi suaranya. Pada saat itu, seorang wanita melepaskan diri dari penjaga keamanan dan melompat ke atas panggung sambil membawa buket mawar merah. Lin Yanwei tidak dapat menerima buket bunga dari wanita itu di tengah-tengah penampilannya, tetapi wanita itu tampaknya tidak keberatan. Dia meletakkan mawar merah di atas panggung dan memberikan ciuman terbang kepada Lin Yanwei sebelum meninggalkan panggung. Satu persatu, mereka yang terburu-buru menghadiri konser dan tidak menyiapkan bunga meninggalkan lightstick mereka di atas panggung.
Dalam waktu singkat, petugas keamanan kewalahan oleh banyaknya penonton yang bergegas ke atas panggung untuk menyerahkan lightstick mereka kepada Lin Yanwei. Ketika lagu berakhir, ada lautan lightstick di atas panggung, meyakinkan Hong Dali bahwa bahkan jika lampu depan mobil sport mati, tidak akan ada satu titik pun yang gelap di atas panggung. Saat lagu kedua hampir berakhir, antusiasme penonton sudah mencapai puncaknya. Zheng Wenxi dan teman-temannya yang duduk di area VIP terus menyeka keringat di dahi mereka. Zheng Wenxi berdoa dengan sekuat tenaga, jangan terlalu bersemangat. Jangan terlalu bersemangat. Aku ingin hidup 2 tahun lagi. Jangan impulsif. Pasti akan ada yang berdesakan jika semua orang bergegas ke depan. Selama jeda, Lin Yanwei menatap Hong Dali. Dia menangis karena euforia yang luar biasa. Bisa bertemu dengan tuan muda Hong Dali dalam hidupku, semuanya menjadi berarti. Bab 50. Kawan, Anda telah bekerja keras. Sebagai produser musik Win Pursuer, Ding Chengxi telah diseret ke konser yang diadakan oleh penyanyi tak dikenal oleh Zheng Wenxi. Secara tidak sadar, ia berpikir bahwa ini akan membuang-buang waktu. Meskipun Zheng Wenxi telah memuji penyanyi ini setinggi langit, industri hiburan juga demikian, ketenaran seorang penyanyi menentukan kemampuannya. Satu-satunya saat seorang penyanyi yang tidak terkenal bisa mendapat kesempatan adalah saat bertemu dengan putra orang kaya. Namun, Zheng Wenxi menolak untuk membagikan video yang telah direkamnya, karena ingin merahasiakannya. Ia hanya mengatakan kepada Ding Chengxi untuk menunggu dan melihat saja. Ding Chengxi agak bingung. Waktunya sangat berharga, dan Win Pursuer sedang dalam tahap akhir pembuatan film. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Zheng Wenxi. Namun ketika dia mengikuti Zheng Wenxi, pria berjanggut, Miao Xian, dan yang lainnya dan tiba di tempat tersebut, dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, bahkan ketika putra orang kaya ingin mendapatkan dukungan orang lain, dia tidak akan membuat keributan sebesar itu, hanya 40 mobil saja harganya lebih dari 30 juta yuan. Itu tidak mungkin hanya untuk membuat Lin Yanwei senang. Ding Chengxi mulai memperhatikan konser luar biasa ini. Ketika lagu pertama, Rolling Up the Beat Curtain, berakhir, Ding Chengxi sangat terkejut di dalam hatinya. Ini bukanlah lagu yang akan membuat orang bosan setelah mendengarkannya beberapa kali. Ini adalah lagu yang layak didengarkan berulang-ulang. Dengan lagu kedua, Lightning Pursuit, Ding Chengxi benar-benar terpesona. Saat lagu itu berakhir, Ding Chengxi terkejut. Dia berdiri diam selama 1 menit penuh, lalu mulai gemetar. Dia bergegas menuju petugas keamanan di tempat tersebut. Ini yang saya cari, keamanan, saya produser musik untuk Penghui Films, Ding Chengxi, cepat, bawa saya ke bos Anda, saya ingin bertemu dengan orang yang merencanakan konser ini, saya ingin menemuinya, sekarang juga. Kerumunan itu meneriakkan, Lin Yanwei, dengan sangat keras hingga seperti longsoran salju. Petugas keamanan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Ding Chengxi. Tuan, apa yang Anda katakan? Saya tidak dapat mendengar Anda. Ding Chengxi dengan cemas melompat di tempat, berteriak. Saya produser musik Penghui Films, Ding Chengxi, cepat, bawa saya ke bosmu. Dalam situasi seperti itu, dia tidak dapat membuat dirinya didengar meskipun dia berteriak sekeras apapun. Petugas keamanan itu bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Berbagai perasaan muncul, dan Ding Chengxi tiba-tiba mendapat ide. Dia mengangkat tinjunya dan meninju petugas keamanan itu. Kemudian dia dikepung dan ditendang oleh sekelompok petugas keamanan, lalu diseret pergi. Hong Dali was enjoying himself, feasting away with his classmates. They ate the best fruits and snacks, played with the most expensive and cutest dogs, and drank the most extravagant beverages, enjoying themselves to the fullest. The crowd was cheering and listening to the concert when the stadium's security manager knocked on the door and entered. He bowed to Hong Dali and said, Yang Master Dali, there is a man who claims to be the music producer for Penghui Films, his name is Ding Chengxi, and he wants to see Yang Master Dali. The security manager had a weird look on his face, as though he was trying hard not to laugh out loud. Hong Dali shrugged. Oh, let him come in, did he say why he was looking for me? The security manager helplessly sighed, I'm sorry. I'm afraid he can't come to Yang Master Dali. Yang Master Dali has to go see him. Petik 2. Who is so arrogant? I have to go see him myself. Hong Dali waved his hand. No. The security manager wiped the sweat off his forehead. That is not the case, Ding Chengxi accidentally got hurt and is not able to move. He's lying in the hospital bed now, hence, you have to go over. Hong Dali mumbled. Oh, ask him to wait, then, I'm listening to Sister Nian Wei sing. The security officer had no choice but to leave. Oh, okay. Music producer of Penghui Films. Hong Dali pouted. Who is he to be so arrogant? How badly is he injured that he can't even walk?
I have to go see him, so where? While he was pondering, someone knocked on the door again. Hong Dali impatiently responded, "Who is it? Don't you know I'm happily squandering? Don't disturb me if it is nothing important. Don't you know I'm really busy?" While he was speaking, the knocking continued. Hong Dali replied troubled, "Xiao Yi, ask him to shut up." When Xiao Yi opened the door, Asadoro sat in on crutches. "Are you young Master Dali? I am the music producer of Penghui Films, Ding Chengzi. This is my name card. May I know if the singer on the stage, Miss Lin Yanwei, is an artist under your company?" Hong Dali turned around and was amused by what he saw. This man who claimed to be the music producer for Penghui Films, Ding Chengzi, was dusty and dirty all over. His head had dirt all over. His face had been beaten black and blue, his arm was bandaged, and his leg was in a cast. He looked amusing, supporting himself on crutches. Hong Dali's classmates all roared with laughter. Those who were easily amused were laughing till they were rolling on the floor. Hong Dali almost spat out the water in his mouth. "Uncel, did you come to the wrong studio? What is with your attire?" "It was to meet you, no matter how much he sought it," the security officer called and heard me. In my anxious state, I punched him. Ding Chengzi looked for a chair to sit down. And he got beaten up by the security officers, but it was okay. After they dragged me out, they heard what he had to say. It was really not easy to finally meet you. Mendengar itu, Hong Dali menatap dengan bingung. Orang ini memukul petugas keamanan dan membuat dirinya dipukuli hanya untuk melihatku. Tapi petugas keamanan itu tidak bersalah. Pada saat ini, Hong Dali akhirnya berkata, "Kawan, kamu telah bekerja keras." Teman-teman sekelasnya tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Ding Chengzi tidak peduli dengan rasa malu. Dia meraih lengan Hong Dali dan mulai menjabatnya. Dia dengan cemas berkata, "Tuan Muda Dali, Lin Yanwei adalah penyanyi yang paling berbakat dan berharga, pasti yang pertama di hatiku. Perusahaan kami baru-baru ini membuat film, Wind Pursuer, yang kami butuhkan sekarang adalah lagu tema untuk film tersebut." Setelah mendengar Lin Yanwei bernyanyi, Lightning Pursuit adalah lagu yang tepat. "Tuan Muda Dali, bisakah Anda menjual lisensi untuk lagu ini kepada kami? Perusahaan kami lebih dari bersedia untuk membayar biaya lisensi. Selama Anda setuju, 200.000 yuan akan ditransfer kepada Anda sekaligus." 200.000 yuan untuk biaya lisensi satu lagu adalah harga yang bagus. Itu hanya biaya lisensi, bukan biaya hak cipta. Biaya lisensi berarti bahwa Penghui Films akan dapat menggunakan lagu tersebut, tetapi lagu tersebut tetap menjadi milik Lin Yanwei. Jika hak cipta untuk lagu tersebut dijual, itu berarti bahwa bahkan penulis aslinya tidak akan dapat menggunakannya di masa mendatang. Ini adalah perbedaan antara kedua biaya tersebut. Bahkan penyanyi papan atas dunia pun hampir tidak dapat membayangkan mendapatkan 200.000 yuan untuk biaya lisensi sebuah lagu. Sementara teman-teman sekelasnya semua terkejut dengan kejadian itu, Hong Dali dengan tenang meminum seteguk air dan berkata, "Tidak mungkin." Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.